Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Amin. Selesai. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semua selalu diberi kesehatan ya. Bagaimana yang kita ketahui, situasi saat ini adanya COVID-19, maka pembelajaran tidak bisa kita laksanakan di sekolah. Oleh sebab itu, kita akan melakukan pembelajaran secara online. Tujuan pembelajaran hari ini, pertama, peserta didik mampu menjelaskan isi informasi teks laporan percobaan dengan benar. Kedua, peserta didik mampu menyimpulkan ragam model teks laporan percobaan dengan tepat. Sudah tahukah anak-anak apa itu teks laporan percobaan? Apa fungsi teks laporan dalam kehidupan sehari-hari? Laporan percobaan adalah teks yang ditulis setelah seseorang melakukan sebuah eksperimen, percobaan, observasi, praktik, dan lain-lain. Misalnya, saat selesai melakukan kegiatan praktik mata pelajaran IPA, tentu saja kita akan melaporkan hasil percobaan tersebut. Nah, itulah salah satu fungsi teks laporan percobaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Mengidentifikasi adalah kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan identitas. Mengidentifikasi informasi laporan percobaan berarti mencari identitas tentang teks laporan percobaan tersebut. Pada pembelajaran hari ini, ada 3 jenis teks yang akan kalian pelajari. 1. Teks laporan. Teks laporan adalah sebuah teks yang mengandung klarifikasi mengenai suatu objek tertentu yang berdasarkan kriteria tertentu. Teks laporan bersifat umum dan universal. Yang kedua adalah teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan sebuah paragraf yang menggambarkan atau menjabarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Yang ketiga, teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan yang lainnya bisa terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Anak-anak, di sini Ibu tampilkan LKPD 1.1 tentang contoh teks dari materi yang Ibu uraikan tadi. Ada 3 teks. Kalian cermati, kalian pelajari, kalian baca, atau bisa juga kalian buka buku paket halaman 10 sampai halaman 13. Teks ini bercerita tentang sepeda. Silahkan Anda baca.
Bagaimana? Sudah selesai membacanya? Baiklah, Ibu lanjutkan. Setelah membaca ketiga teks tadi, seharusnya kita sudah bisa menentukan jenis dari masing-masing teks tersebut. Teks pertama merupakan jenis teks deskripsi. Kenapa deskripsi? Mari kita bedah. Teks deskripsi berisi penggambaran suatu objek secara khusus, digambarkan bagian per bagian objek sehingga pembaca atau pendengar seolah-olah melihat dan dapat merasakan apa yang dirasakan oleh penulis. Pada teks pertama tadi, penulis berusaha menggambarkan suatu objek yang khusus, yaitu sepeda miliknya, agar pembaca seolah-olah bisa merasakan bagaimana rasanya mengendarai sepeda ontel miliknya. Bagaimana dengan teks yang kedua? Teks yang kedua tergolong genre teks eksplanasi. Apa alasannya? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu fenomena, hubungan sebab akibat suatu peristiwa. Dijelaskan proses sebuah fenomena itu terjadi. Teks yang kedua menjelaskan sebuah fenomena sebab akibat, tentang bagaimana sepeda bisa berjalan. Dijelaskan hubungan antar komponen-komponen saling berhubungan sehingga sepeda bisa meluncur. Teks yang ketiga ini tentu saja tergolong teks laporan seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Karena teks tersebut menjelaskan tentang sepeda secara umum atau universal. Ketiga teks sama-sama mengungkapkan sesuatu. Tetapi teks eksplanasi lebih pada proses sebab yang berupa kejadian sosial, kejadian budaya, dan akibat dari sesuatu. Kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, baik kejadian alam, pasti ada proses saling keterkaitan. Dan hubungan antara kejadian tersebut ada sebab dan ada akibat. Ketiga, teks tersebut selintas terlihat mirip. Namun, jika diperhatikan secara seksama, ketiganya memiliki perbedaan yang sangat jelas. Anak-anakku yang Ibu sayangi, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Setelah kalian membaca, mengamati ketiga teks tadi, teks manakah yang termasuk teks laporan, teks manakah yang termasuk teks eksplanasi, dan teks manakah yang termasuk teks deskripsi. Kalian juga harus menyebutkan bagian-bagian sepeda yang merupakan istilah lain di daerahmu. Jawaban ditulis di lembar kerja yang sudah Anda siapkan. Setelah itu kalian identifikasi jenis teks 1, teks 2, dan teks 3 dengan mengisi lembar jawaban berikut ini. Nah, jika kalian sudah mengerjakan tugas ini, kalian bisa mengirimkan tugasnya melalui Classroom ya, atau grup WA kalian. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.